Yo guys, balik lagi dengan Billy dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa rumor terbaru di dunia teknologi. Setelah beberapa waktu lalu, kita telah mengetahui bahwa ada rumor Apple membuat M1X chip pada MacBook selanjutnya. Nah, kali ini ada rumor terbaru tentang M2 chipnya. Dan M2 chipnya ini ternyata akan dirumorkan memiliki 16 core guys. Dan tentu saja performanya akan 2 kali lipat lebih cepat daripada M1 chip. Lalu berita selanjutnya masih sama dengan M1, yaitu beberapa MacBook Apple yang memiliki chip M1 dikabarkan memiliki kerusakan pada SSD-nya. Bukan rusak sih sebetulnya, tetapi beberapa user yang menggunakan M1 pada MacBook Pro-nya mengatakan bahwa SSD pada Apple MacBook Pro atau MacBook Air-nya mengalami degradasi yang begitu cepat. Hal ini dikarenakan MacBook Pro dan MacBook Air yang mereka gunakan mengalami swap memori yang secara cepat, yaitu di mana kondisi read dan write terjadi secara cepat pada SSD mereka. Hal ini membuat SSD mengalami degradasi yang lebih cepat daripada biasanya. Bahkan pada satu user ada yang mengatakan bahwa SSD-nya sudah mengalami degradasi sebanyak 3%. Padahal dia baru beli selama 1 bulan. Dan hal ini sangatlah tidak wajar. Karena jika hanya 1 bulan mengalami degradasi sebanyak 3%, maka kalau kita kalikan dalam 12 bulan, kita tinggal kalikan saja 12 kali 3. Maka apakah akan mengalami degradasi sebanyak 36%? Kita masih belum tahu. Nah, mengapa ini bisa terjadi pada SSD? Karena SSD memiliki lifetime span atau kondisi di mana read dan write-nya dibatasi dalam jumlah cycle-nya. Nah, kita berharap saja bahwa hal ini bisa di-fix atau dibetulkan secara OS atau firmware dari Apple. Informasi selanjutnya adalah bahwa layar pada iPhone 12 juga mengalami kerusakan. Hal ini tentu saja tidak semua layar pada iPhone 12 ya guys. Ada beberapa layar pada iPhone 12, yaitu entah pada iPhone 12 Pro, Mini, atau yang biasa, itu mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi adalah ada beberapa layar pada iPhone 12 yang mengalami warna hijau jika latar belakang pada layar iPhone itu sedikit gelap guys. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan kenapa tidak pada semua iPhone 12? Karena sebetulnya pada beberapa iPhone 12 ada panel-panel yang bagus dan jelek guys. Nah, panel-panel tersebut untuk yang bagus tidak akan mengalami masalah seperti ini. Tetapi pada panel yang jelek atau kurang bagus, maka akan memiliki masalah seperti ini. Nah, kita tahu dari beberapa tahun lalu, Apple telah mengambil layar atau panel dari Samsung dan juga LG. Dan beberapa layar dari LG ini memiliki kualitas yang kurang bagus. Oleh karena itu, dari beberapa panel LG yang kurang bagus ini menimbulkan warna hijau pada layar iPhone 12 ini. Nah, kita berharap saja ya, hal ini bukan kerusakan dari hardware saja, tetapi bisa di-fix juga melalui firmware atau OS. Bagi kalian yang belum mengetahui hal ini dan memiliki iPhone 12, kalian dapat mengeceknya sendiri ya guys. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Lagi-lagi masalah yang rusak juga guys. Dikabarkan bahwa beberapa waktu ini stick PS5 DualSense yang barusan dirilis sudah mengalami ngedrift guys. Bagi yang belum tahu apa sih ngedrift itu, nah, ngedrift itu adalah kondisi di mana stick analog yang kita gunakan pada DualSense PS5 kita itu bergerak sendiri meskipun kita tidak menyentuhnya. Jadi analognya tidak kita sentuh, tetapi waktu kita main game, dia bisa jalan sendiri karakternya, atau mungkin kameranya bisa bergerak sendiri gitu guys. Nah, memang kondisi stick ngedrift ini udah biasa guys sebetulnya. Pada stick-stick dari Nintendo Switch Joy-Con-nya. Itu parah banget sih, karena udah dari 2 tahun lalu, kondisi stick Joy-Con dari Nintendo Switch itu udah ngedrift dan
sampai sekarang nggak ada fixnya gitu loh. Bahkan udah dilabrak ke pengadilan guys. Nah, entah apakah Sony juga memiliki supplier atau pabrik yang sama ya dengan Nintendo Switch, tetapi ternyata controller DualSense dari PS5 ini dalam waktu 3 bulan saja ini udah ada yang melaporkan bahwa controller mereka sudah ngedrift gitu loh. Sampai saat ini, Sony masih belum memberikan klarifikasi bagaimana sih cara membetulkan drift dari controller PS5 mereka. Dan bahkan ada beberapa user di luar negeri sana yang sudah melaporkan hal ini dan mengajukan kepada pengadilan. Nah, kita nggak tahu sih gimana akhirannya. Karena sampai saat saya memberikan berita ini, masih belum ada kelanjutan dari cerita ini. Nah, setelah kita bahas yang tentang rusak-rusak, kita lanjut saja ke berita selanjutnya ya. Pada minggu lalu, Xiaomi telah merilis Redmi Note 10 series secara global. Nah, kali ini saya akan lebih fokus kepada Redmi Note 10 Pro-nya saja ya guys. Redmi 10 Pro ini memiliki spek yang sangat luar biasa pada mid-range phone. Jadi Redmi Note 10 Pro ini bukan flagship phone, tetapi middle range phone. Meskipun begitu, spek yang disajikan oleh Redmi Note 10 Pro ini sangatlah fantastis. Beberapa spek dari Redmi Note 10 Pro ini dibawa dari flagship phone. Ada dua fitur flagship yang dibawa oleh Redmi Note 10 Pro ini, yaitu dari segi layarnya dan juga dari segi kameranya guys. Fitur-fitur yang diusung oleh Redmi Note 10 Pro ini adalah layar 120Hz AMOLED display, Snapdragon 732G, kamera 108 megapiksel, fitur Night Mode 2 yang membuat kamera dapat lebih jelas jika digunakan untuk foto pada malam hari, baterai 5020 mAh yang tentunya membuat Redmi Note 10 Pro ini bisa bertahan sampai 2 hari. Dan tidak lupa juga, Xiaomi juga memberikan kabel charger dan juga adapter charger 33 watt kepada penggunanya di dalam box penjualannya. Chargernya ini juga fast charging guys. Nah, dengan beberapa specs yang saya sebutkan tadi, tentunya kalian akan berpikir, wah pasti harganya bakal lebih dari 6 juta ini kayaknya. Nah, ternyata tidak guys. Harga dari Redmi Note 10 Pro ini berkisar dari $279 sampai $329. Yang 6GB RAM dan 64GB storage itu berkisar seharga $279 atau 4 juta rupiah. 6GB dan 128GB storage berkisar antara $299 atau 4,3 juta. Sedangkan yang versi paling tingginya yaitu 8GB dan 128GB storage memiliki harga $329 atau sekitar 4,7 juta guys. Nah, pada saat info ini dirilis, Xiaomi mengatakan bahwa untuk early bird-nya, jika kita membeli pada saat harga awal ini dirilis, maka akan diberikan diskon sekitar $30 untuk masing-masingnya. Nah, jadi tentu saja yang harganya 4,7 akan jadi 4,3 sampai 4,4. 4,3 akan menjadi 4 jutaan, dan 4 jutaan akan menjadi seperti 3,7 jutaan doang guys. Tentunya ini adalah versi global ya guys. Nah, saya tahu kalian pasti berpikir, wah ini mid range tapi punya AMOLED display, dan AMOLED displaynya itu bukan yang cupu-cupu gitu loh guys, tetapi layar AMOLED displaynya ini bisa 120Hz, jadi bisa sangat smooth banget kalau kita scroll ke atas atau ke bawah. Selain itu, kamera 108 megapikselnya juga sangat wow sekali. Oh iya, ada bocoran lagi. Ada yang bilang bahwa AMOLED displaynya ini sama sebetulnya, persis sama dengan Samsung Galaxy S21. Nah, kalian pasti berharap kan, kapan sih Redmi Note 10 Pro ini akan rilis di Indonesia? Untuk saat ini saya masih belum tahu kapan, tapi biasanya sih antara bulan Mei atau April gitu loh guys. Nah, kita berharap saja ya bisa langsung masuk ke sini dalam waktu yang dekat ini. Tetapi, dengar-dengar, dalam waktu dekat kita akan mendapatkan Mi 11 di Indonesia dengan Snapdragon 888-nya.
Kita tunggu saja sih bagaimana Mi Indonesia akan memberikan kejutan-kejutan di Indonesia ini. Nah, kita langsung saja lanjut ke berita selanjutnya, guys. Baru-baru ini perusahaan yang bernama DJI atau yang saya pakai di gimbal saya sekarang ini ya, itu merilis sebuah drone baru, guys. Oh iya, video ini tidak disponsori oleh siapa-siapa ya, guys. Jadi saya bukan mensponsori DJI atau apapun ya. Nah, drone terbaru mereka ini diberi nama DJI FPV. FPV diambil dari singkatan First Person View. Kenapa kok FPV? DJI memberikan informasi bahwa jika kita menggunakan drone ini, maka kita akan bisa menikmati secara imersif bagaimana sih sensasi terbang secara sebenarnya. Karena drone ini memiliki sebuah kamera yang dapat memberikan feedback secara langsung kepada kacamata yang disertakan juga pada paket penjualan dari DJI FPV ini, guys. Nah, jadi kita bisa mengontrol drone ini dengan menggunakan remote control atau menggunakan motion sense controlnya. Pada saat kita mengontrol, maka feedback yang dihasilkan akan secara langsung ditransferkan dari drone tersebut ke kacamata yang kita gunakan. Jadi ini seperti bermain game gitu loh. Bermain game VR, tetapi bukan VR ini. Karena hal ini ditransferkan secara langsung dari kamera drone yang sedang kita jalankan, guys. Jadi kita bisa merasakan bagaimana sih view kalau misalnya kita terbang seperti burung atau seperti roket ya. Karena katanya dengar-dengar drone ini dapat kencang sekali, guys, untuk terbangnya. Nah, harganya berapa? Saya baru cek sih di Tokopedia ada yang jual sekitar harganya 18-19 juta. Ya memang sangat mahal sekali karena ini barangnya masih baru dan belum meluncur secara resmi di Indonesianya. Tapi siapa tahu kalian sultan dan kalian ingin mencobanya, kalian bisa langsung ke Tokopedia. Lagi-lagi, saya tidak mempromosikan Tokopedia ya, tapi saya taunya kan kalau punya apa-apa di Tokopedia. Nah, mungkin dengan begitu, maka tidak lama lagi ada beberapa video-video di YouTube yang akan keren-keren habis gitu loh. Karena menggunakan drone ini loh, guys. Karena ada yang bilang bahwa manuver yang bisa dilakukan oleh DJI FPV ini sangatlah beda dengan drone-drone yang sebelumnya telah dibuat. Jadi bisa manuvernya itu udah gila-gilaan gitu. Langsung saja kita menuju ke berita terakhir yaitu OnePlus 9 series. Perusahaan pembuat OnePlus series akhir-akhir ini dirumorkan telah memiliki kerjasama dengan Hasselblad untuk membuat kamera yang disematkan pada OnePlus Pro 9-nya. Masih belum tahu apakah kamera ini akan disematkan pada seluruh OnePlus 9 series-nya atau hanya di OnePlus 9 Pro-nya saja. Dan OnePlus 9 series ini dirumorkan akan memiliki adapter charger di seluruh box penjualannya. Jadi aman, guys, nggak kayak Apple atau Samsung gitu yang nggak ngasih adapter charger itu ya. Nah, dengar-dengar sih pada waktu dekat yaitu 23 Maret 2021, OnePlus 9 ini akan diluncurkan pada event yang akan diselenggarakan oleh OnePlus. Dan katanya sih mereka akan merilis 3 seri smartphone mereka ini, yaitu OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, dan satu lagi namanya masih belum tahu. Jadi masih simpang siur apakah OnePlus 9e, 9R, atau 9 Lite. Nah, bagi para penggemar OnePlus series ini ya guys, kalian dapat membelinya dalam waktu dekat ya. Tapi kita nggak tahu kapan sih akan masuk ke Indonesia. Tapi kan Indonesia hebat banget ya, langsung dalam 1 bulan, nggak sampai mungkin mereka sih bisa datengin barang dari luar negeri gitu. Ya pokoknya kalian tinggal tunggu saja kapan sih mereka akan memunculkan barang tersebut di Indonesia. Yang pasti sih nggak secara resmi ya, karena OnePlus tidak memiliki toko resmi di Indonesia. Tetapi kalian bisa lagi-lagi mencari dari Tokopedia ya. Nah, itu saja berita-berita yang bisa saya sampaikan pada minggu ini guys. Gimana? Ada barang yang kalian ingin beli dari berita ini? Kalau ada atau kalian mau menyampaikan beberapa komentar, kalian bisa langsung saja tulis komentar di bawah video saya ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika Anda ingin memberikan komentar pada video saya kali ini guys. Oke, see you di video selanjutnya.